Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Jamiah Majlis Ratib Al-Atasiyah, hadakumullah. Dengan berjalannya waktu, begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa Rajab telah menjumpai kita lagi. Kenapa kita berbicara Rajab? Karena Rajab ini dikatakan oleh Nabi Syahrullah, bulan Allah. Kemudian setelah Rajab ada Sya'ban. Sya'ban dikatakan oleh baginda Nabi Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Setelah Sya'ban ada Ramadan. Kemudian Nabi teruskan hadisnya, wa Ramadan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan itu bulannya umatku. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya Nabi. Jadi dari Rajab sampai Ramadan ini bicaranya hanya di sekitar umat Islam. Allah menyebutkan bulan Rajab bulan Allah. Kemudian dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad. Berarti Allah, Nabi Muhammad, dan umat Islam. 3. Oleh karena itu di bulannya Allah, di bulannya Nabi, dan di bulannya umat Nabi Muhammad itu tidak seyogianya kita yang umat Islam kemudian menyebutkan selamat datang bulan Rajab, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Sya'ban, selamat datang bulan Ramadan. Gak perlu. Ya, gak perlu. Kenapa? Karena Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini kita nantikan setiap tahun. Jadi gak usah kita bilangin selamat datang. Kalau selamat datang sesuatu yang ujung-ujung datang dan kita merasa gembira, maka kemudian kita menyebutkan selamat datang. Rajab ini kita nantikan, Sya'ban ini kita nantikan, Ramadan ini kita nantikan, sehingga tadi
disebutkan wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi jangan hanya sampai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, tapi tidak sampai kepada bulan Ramadan. Karena ini kaitannya satu dengan lain sangat erat. Baik, kenapa bulan Rajab dinamakan bulan Allah? Karena di bulan Rajab itu pada tanggal 27 ada yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan langsung dengan adanya perintah sholat 5 waktu. Di dalam beberapa hadis, sholat ini dikatakan tiang. Wa amududdin sholat, dan tiangnya agama adalah sholat. Dan adanya perintah sholat di bulan Rajab. Semua perintah yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, nggak ada yang langsung oleh Allah, tapi melalui malaikat. Tapi sholat khusus perintahnya langsung dari Allah, dan Nabi diundang oleh Allah untuk menemuinya Allah di tempat yang sangat tinggi yang kita tidak tahu ukuran ketinggiannya itu tempat. Namanya Sidratil Muntaha. Nah, artinya begitu pentingnya arti sholat bagi umat Islam, sehingga dijadikan umat Islam itu cirinya sholat. Cirinya umat Islam itu adalah sholat. KTP Islam gak sholat, belum punya ciri Islam gitu. Belum punya ciri Islam, baru ngaku Islam. Ciri itu apa sih? Tanda ya. Tanda bahwa dia itu umat Islam, ya dia sholat gitu. Nah, kemudian sholat ini diperintahkan di bulan Rajab, dan yang memerintahkannya Allah melalui undangan Allah, Nabi suruh menghadap kepada Allah. Maka kemudian terkenalah sebutannya jadi bulan Allah, karena kaitannya dengan Allah. Kemudian kenapa bulan Sya'ban dinamakan bulanku, kata Nabi? Karena di bulan Sya'ban ini turun ayat pada tanggal 15 tentang perintah sholawat dari Allah untuk Nabi. Jadi tanggal 15 Sya'ban ada ayat perintah dari Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Itu pada tanggal turunnya tanggal 15 Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini turunnya pada tanggal 15 Sya'ban. Maka julukan lain di bulan Sya'ban itu adalah, di samping bulannya aku, kan bulan aku, tapi ada orang yang menyebutkan bulan diperbanyaknya membaca sholawat atau bulan sholawat, bulannya sholawat. Nah, kemudian bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dinamakan bulan umatku, kata Nabi? Semua umat yang dia adalah rasulnya para nabi,
Kan ada umat yang rasulnya bukan nabi ya, ada ya. Semua umat atau artinya manusia yang rasulnya para nabi yang diangkat menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu perintah ibadahnya itu puasa. Jadi Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya puasa. Semua nabi yang menjalankan kerasulannya dengan mendakwahkan agama Allah kepada umatnya, itu ada salah satu perintah ibadahnya adalah puasa. Termasuk juga kepada Nabi Muhammad untuk umatnya berpuasa. Jadi jangan ada yang nanya, umat Nabi Musa puasa enggak? Umat Nabi Isa puasa enggak? Gitu. Umat nabi-nabi yang lain puasa enggak? Kau usah nanya, sebab Allah sudah mengatakan di ayat tentang perintah puasa kepada umat Islam, disebutnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diperintahkan oleh Allah kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada umat-umat sebelum kalian puasa. Gitu. Jadi artinya puasa ini bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat Nabi yang lain ketika Nabi menjalankan dakwah agama Allah kepada umat manusia di saat itu, salah satu bentuk ibadah yang diperintah oleh Allah kepada umat Nabi itu adalah ibadah puasa. Nah, cuma puasanya macam-macam. Ada yang 6 bulan puasa, 6 bulan enggak puasa. Ada sehari puasa, sehari enggak. Ada yang puasanya 40 hari berturut-turut setahun, setelah itu enggak. Nah, untuk Nabi Muhammad khusus 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu adanya turun ayat itu perintah puasa menjelang bulan Ramadan. Artinya puasa model yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan menahan lapar di waktu siang dan boleh makan di waktu malam cuma sebulan, yaitu namanya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut kata Nabi bulan umatku. Karena umat Nabi lain mah nggak begitu puasanya. Ya, beda-beda. Nah, oleh karena itu, ketika umat yang lain nggak puasa, nggak perlu kita ribut. Ketika mereka nggak menghormati orang yang puasa, nggak perlu kita marah. Karena puasa ini buat kita, bukan buat mereka. Haknya mereka mau menghormati kita atau tidak menghormati kita, bukan kita harus pengen dihormati. Masa ibadah pengen dihormati? Iya kan? Nggak ada itu. Nggak ada. Ini perintah wajib, nggak perlu kita nyari pengen dihormati orang. Atau barangkali misalnya kita ngomong kurang ajar amat, itu orang nggak menghormatin gua lagi puasa, lu makan depan gua. Tanya dulu sama kita, lu orang Islam apa bukan? Kalau bukan orang Islam nggak ada perintah untuk dia. Kan kita yang diperintahkan puasa kan kita orang Islam. Betul nggak? Nah, lagi pula yang diperintahkan puasa itu adalah yang sanggup puasa. Nggak ada perintah Allah itu unsurnya pemaksaan. Ya, nggak ada yang dipaksa. Sanggup puasa silahkan, nggak sanggup jangan puasa, gitu, ya. Jadi jangan lebay gitu.
Apalagi ada lagi informasi remaja masjid atau remaja musola Darussalam mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada yang melaksanakannya. Nah, lalu dia yang mengucapkan selamat emang nggak ngelaksanain. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakannya. Yang ngomongnya kalau orang Islam itu bagaimana? Jadi dia nggak ngelaksanain, cuma nyuruh orang doang gitu. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya dia yang udah ngucapin selamat melaksanain nggak? Kok mau-mauan? Kita bangga dibilangin selamat melaksanakan ibadah puasa. Ibadahnya jadi nggak benar. Nah, itu ibadah puasa. Baik, kembali kepada bulan Rajab perintah sholat. Bulan Sya'ban perintah sholawat. Nah ini. Sholat itu berasal dari kata sholat. Sholawat berasal dari kata sholat. Sholat kalimat mufrad, sholatan masdar mufrad, kemudian sholawat itu adalah jamak mufrad. Jamaknya dari kalimat masdar, isi masdar jamak. Artinya sholat adalah sholawat. Sholawat adalah sholat. Nah, gitu kan? Sholat perintah dari Allah untuk dilaksanakan oleh kita secara personality untuk kita dengan Allah. Ini namanya ya puji hadis al-qadim. Sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah bentuknya ibadah personal, ibadah masing-masing. Ya, kalau bini misalnya nggak sholat, laki sholat, nggak apa-apa, bini mah nggak sholat juga, yang penting lakinya sholat. Nggak begitu, personal, secara pribadi-pribadi gitu. Jadi mereka mau mempertanggungjawabkan sholat itu untuk pribadinya. Jadi kalau dia nggak sholat, yang dosa dirinya gitu. Nah, kemudian ini hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Manusia itu ciptaan Allah, namanya hadis. Allah itu pencipta manusia, dia adanya qadim. Tidak ada yang tahu ketika Allah ada, awalnya nggak ada yang tahu. Sehingga ketika kita sholat, ini adalah bentuk puji hadis alal qadim. Ya. Nah, siapa yang pertama menerima sholat? Nabi. Lalu kita sholat ini ngikutin siapa? Ngikutin perintah Allah apa ngikutin perintah Nabi? Baik, gitu nah gitu kan. Coba. Jadi kan kita ini kalau ngaji itu beragama itu dengan akal katanya gitu. Di situ ada hukum akal. Ada hukum adat, ada hukum syara. Baik, sekarang kita mau tanya nih, untuk kita, sholat itu diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi dengan sholat 5 waktu. Kemudian kita sekarang sholat. Sholatnya kita ini ngikutin perintah Allah apa ngikutin perintah Nabi? Nah itu dulu. Ayo coba. Hati-hati. Kalau jawabnya perintah Allah, emang ente dengar langsung dari Allah, kamu sholat. Iya kan? Iya kan? Kamu sholat. Allah yang nyuruh kita sholat. Kamu sholat. Itu berarti perintah Allah. Yang kemudian sekarang ketika kita sholat, ngikutinnya sholat siapa? Ngikutin sholat Allah apa ngikutin sholat Nabi? Allah kan cuma perintah, sholatnya kagak. Ngikutin sholat Allah apa ngikutin sholat Nabi? Apa kata Nabi dalam hadisnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli.
Sallu fi'il amr. Yang ngomong sallu itu adalah Nabi. Sholla, sallu. Ya. Sallu, sholatlah kalian semua. Perintah bukan? Fi'il amr berarti fi'il apa? Fi'il perintah. Nah ini adanya perpaduan antara firman dengan hadis. Tujuannya ada hadis adalah untuk menjabarkan firman yang pertama itu. Sehingga hadis tidak boleh bersalahan dengan firman untuk hal-hal yang wajib. Hukum segala macam, kalau nggak di Quran cari di hadis gitu. Ini kan perintah. Perintah apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi perintah dari Nabi untuk kita apa? Salat. Salatnya ngikutin siapa? Udah kita diperintah oleh Nabi, kata Nabi sebagaimana kamu melihat aku salat. Udah mana Nabi yang nyuruh kita salat, udah ditambah lagi oleh Nabi sebagaimana aku salat. Kan Nabi nggak menyebutkan sebagaimana aku diperintahkan sholat oleh Allah untuk kamu ikutin, enggak kan? Hadisnya kan nggak begitu kan? Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran misalnya ada kalimat aqimus sholah wa atuz zakah. Lihat, ini lihat kembali nih dalam Al-Quran. Oke, agak sedikit berat gua ngaji masa bodoh lah. Daripada ngaji Anis, mendingan ngaji ginian dah gitu ya. Karena ini kadang-kala saya kan udah sholat, doa kita belum dikabul juga kok. Katanya kalau habis sholat kita berdoa, dikabul doa kita. Hati-hati. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Turunnya ayat kepada siapa? Apa kepada kita, apa kepada Nabi? Ayo. Turunnya ayat aqimus sholah wa atuz zakah kepada kita apa kepada Nabi? Enggak ada Al-Quran yang turun kecuali kepada Nabi kita Muhammad, ya, yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, turunnya kepada Nabi. Apa kata Allah? Aqimus sholah, hai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk sholat. Yang merintahin siapa lagi? Nabi. Betul kan? Yang merintahin siapa? Yang disuruh merintahin siapa? Ada kan kalimat kul itu kan Nabi. Nah gitu. Kenapa kita begitu kepada Nabi? Karena guru pertama kita di dunia, praktek apapun dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah yang dianggap benar oleh Allah adalah ngikutin gurunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Iya kan? Iya kan? Wah, kayaknya saya nggak pantas nih ngikutin Nabi Muhammad, kayaknya kayak begini kok, jadi pusing. Nggak usah pusing. Lihat di dalam Al-Quran ayat yang lain, apa kata Allah? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Siapa yang sudah taat kepada perintah Rasul, berarti sudah taat kepada perintah Allah. Cuman hanya kepada Rasulullah ada ayat yang seperti itu, kepada yang lain enggak, kepada Nabi yang lain enggak. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai pembuktian puji kodim alal hadis, tadi puji hadis alal kodim, kita puji kepada Allah. Sekarang sebagai pembuktian puji kodim alal hadis,
sholawat dibaca di waktu sholat dan hukumnya wajib. Jelas? Jelas? Jelas enggak? Ini kadang-kala orang kalau nerangin Isra Mi'raj gak sampai kayak begini nih. Nerangin kadang-kala dibilangin Nabi pulang bawa oleh-oleh, sholat oleh-oleh. Nah kalau oleh-oleh kan boleh diambil, boleh kagak. Betul enggak? Benar enggak? Ini kan kebangetan, sholat dibawa oleh-oleh dibilangin. Kalau oleh-oleh jeruk, bolu, kukus, ya, kue, ya yang berkaitan dengan wilayah yang kita misalnya di sana, habis dari Jogja bawa berem gitu ya. Semarang apa Jogja berem? Jogja ya kalau salah ya. Gitu ya. Dari Bandung bawa tape, dan sebetulnya kayak peyem Bandung. Ya kan? Mereka itu bawa gengsot dari ini oleh-oleh gengsot gitu. Nggak ada itu oleh-oleh. Nah ketika sholawat dibawa di sholat dan hukumnya wajib, berarti kalau kita lagi sholat nggak baca sholawat, batal sholatnya. Ini adalah bentuk yang sangat jelas masif puji qadim alal hadis. Puji Allah kepada makhluknya. Siapa yang dipuji oleh Allah? Bukan kita. Lagi-lagi bukan kita. Yang dipuji oleh Allah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak sandarkan ibadah kita seakan-akan ini semua adalah perintah Allah, tidak menyandarkan ibadah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka ibadah kita sesat dan menyesatkan. Kalau ada guru yang kayak begitu, jangan diikuti ngajinya. Iya dong. Iya dong. Yang jelas sekarang begini dah, kita mau tanya. Merasa nggak ketika kita sholat sekarang nih, bahwa dulu yang ngerjain sholat pertama adalah Nabi? Berasa nggak kita? Kalau nggak berasa begitu berarti kita belum sholat. Ruku kita rasakan. Begini loh dulu Nabi Muhammad ruku. Berarti kita ngikutin rukunya siapa? Ikutin Nabi Muhammad. Lalu kemudian kita baca Fatihah. Begini loh Nabi dulu waktu baca Fatihah lagi sholat. Begini loh sujudnya Rasulullah dulu. Dari mana kamu dapatnya? Dari kitab. Iya kan? Kan tadi perintahnya kan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi kita rasakan saat sekarang ini kalau kita sholat itu kita lagi merasakan bahwa ini dulu Rasulullah yang mengerjakan sholat kayak begini. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu Nabi yang diikuti para sahabat, kemudian diikuti sampai kita. Lalu kita mau ngomong apa sekarang kalau lagi sholat? Ini perintah Allah loh. Tahunya perintah Allah dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nah sekarang ketika tahu dari Nabi Muhammad, kenapa kita nggak bayangkan kita saat sekarang ini sedang melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk taat kepada Allah. Sebab taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paham? Paham? Makanya bersolawat kepada Nabi itu luar biasa pahalanya. Kalau kita mau ini kan. Ini kadang-kadang sholawat dibilang bid'ah atau sholawatan di masjid kan. Dibilang bid'ah kan kebangetan ini. Oh perintah sholawat itu dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Masa kita nggak mau bersolawat? Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah merintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah merintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, sebelumnya Allah dengan harfut taukidnya mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Nah gitu.
Nah ini puji qadim alal hadis sampai itu kepada Nabi dari Allah, karena Allah bersolawat kepada Nabi. Maka Allah bangga ketika sholat yang dilakukan oleh umat Islam di dalamnya ada sholawat kepada Nabi, karena itu bentuk pujian dari Allah yang luar biasa. Lalu ketika kita sholat, kita baca sholawat kepada Nabi, ini bentuk puji hadis alal hadis. Bentuk puji hadis alal hadis. Puji antara makhluk Allah kepada makhluk Allah. Kenapa kita memuji Nabi? Karena nggak ada pekerjaan selain dengan pekerjaan Nabi yang pantas kita puji. Karena pekerjaan Nabi semua dipuji oleh Allah. Masa Allah memuji kita nggak memuji? Allah aja memerintahkan memuji Nabi. Paham? Allah memerintahkan kepada kita itu salawat itu kita lagi memuji Nabi. Puji kita kepada makhluk, puji. Jadi ada puji hadis alal qadim, ada puji qadim alal hadis, ada puji hadis alal hadis. Gitu. Paham gak nih? Masya Allah. Nah kemudian terjadinya Nabi ketika mau nerima sholat itu diadakan acaranya namanya Isra Mi'raj. Lihat ayat tentang Isra. Apa kalimat yang pertamanya? Subhana. Subhana. Kalimat subhana dari ayat Quran, satu Quran, ayat yang diawali dari subhana cuma dua. Cuma dua ayat. Ayat yang diawali subhana ini surat Al-Isra ayat 1. Kalau kalimat subhana kan kalimat dita'ajub. Kalau takjub biasanya diucapin oleh siapa? Oleh kita kepada Allah. Kita lihat sesuatu yang aneh, kita bilang subhanallah, tuh, puji. Maha suci Allah, memuji Allah. Takjub, kita kaget. Tapi lihat subhana di sini ada nggak kalimat Allahnya? Tidak. Diganti mustatirnya Allah dengan kalimat isim mausul alladzi. Subhanalladzi. Tapi lihat artinya. Apa artinya? Maha suci Allah. Allahnya nggak ada, tapi artinya ada. Artinya ini yang nyebut maha suci Allah adalah Allah sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu pekerjaan yang tidak ada satupun makhluknya bisa berbuat seperti itu. Allah tantang. Ya. Nabi diajak naik ke langit. Sampai lewatin langit. Emang pakai alat? Kagak. Oh itu dengan buruk itu gambarnya apa katanya? Kuda. Terus kepalanya gadis cantik. Wow. Percaya? Ini cerita khayal. Burokun jamak dari kata barkun, kilat yang menyambar. Karena kilatnya banyak, satu kali kilat sekian ribu sekian juta kilo. Berapa kilat? Dari beberapa kilat Nabi dibawanya oleh kilat yang menyambar, dilempar oleh kilat sampai kepada Sidratil Muntaha gitu. Naik buruk, naik kilat, supersonik, pesawat yang luar biasa cepatnya. Dulu ada kapal di sini namanya buruk,
Alhamdulillah saya udah naikin tuh kapal buruk. Ya. Jadi buruk itu adalah bentuknya nggak kelihatan. Kilat kayak bagaimana sih kilat? Pesawat yang luar biasa. Navigatornya malaikat Jibril. Ya. Kaptennya malaikat Jibril, navigatornya malaikat Mikail, penumpangnya Nabi. Nah, Allah memuji dirinya dengan alladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, disebutkan alladzi barakna haulahu linurihim min ayatina. Ini bentuk puji qadim alal qadim. Tuh. Ini namanya pelajaran akidah. Jadi ada puji qadim alal qadim, ada puji qadim alal hadis, ada puji hadis alal qadim, ada puji hadis alal hadis. Jadi itu rentetannya, kaitannya dengan Nabi Muhammad dan Allah. Maka ada sebutan di bumi nama Muhammad, di langit namanya Ahmad. Apa Muhammad? Orang yang sering memuji. Apa Ahmad? Orang yang sering dipuji. Ya, maka beruntunglah kita mempunyai Nabi yang sering memuji Allah dan sering dipuji Allah, sehingga umatnya disebut juga umat yang paling banyak menerima keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan umat-umat yang lain iri kepada kita. Alhamdulillah. Syukuri itu, syukuri, jangan nyesal melulu. Ini kaitannya Rajab dengan Sya'ban. Lalu sekarang dengan Ramadan apa? Di bulan Ramadan pula turunnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Guidance, petunjuk hudan. Buat siapa? Buat siapa? Buat umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kepada siapa kita belajar Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena turunnya Al-Quran kepada Nabi tidak berbentuk kalimat suara, tidak. Hanya Iqra 5 ayat yang diperdengarkan oleh malaikat Jibril. Tapi yang lainnya ada yang seperti suara gemercing genta, ada yang seperti petir, sehingga Nabi kalau lagi duduk di ontak ketika turun ayat Al-Quran yang bunyinya seperti petir, ontaknya sampai duduk ke bawah dan keringatnya keluar sebulu-bulu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Iqra itu dibaca oleh malaikat Jibril, Nabi sendiri mendengar suara itu, luar biasa. Ya. Nah lalu kemudian Nabi bisa baca, bisa. Apa namanya? Nabi mendapat laduninya. Ilmunya ilmu ladunia. Makanya jangan pengen-pengenan kita punya ilmu laduni, gak bakal bisa kita mau punya ilmu laduni. Emang kita siapa? Udah kita mau bangga aja jadi umat Nabi, jangan pengen punya ilmu laduni, gua pengen bisa semuanya. Sombong amat tuh. Syukuri, dikasih segini aja kita syukur, alhamdulillah. Kita dikasih bisa sholat tepat waktu. Gak semua orang bisa sholat tepat waktu. Kita bersyukur kepada Allah, bisa sholat tepat waktu. Bisa tiap malam Kamis hadir pengajian Jamarat. Kan gak semua orang bisa kayak begini. Betul gak? Syukuri, itu adalah barokah, itu adalah rahmat yang Allah turunkan kepada kita tanpa kita sadari. Amin ya rabbal alamin.